sampai di usia 68 tahun, tetap bisa merayakan ulang tahunnya dalam kesederhanaan seperti ini, itu sesuatu banget gitu. Apa sih target di ulang tahun kali ini? Sebenarnya ini kan ujung dari kepengurusannya Bunda Alicia Johar. Artinya setelah ini pasti akan ada kongres untuk memilih ketua baru. Nah, harapannya di ulang tahun Parvi yang ke-68 tahun ini kita semakin solid dan bisa melaksanakan kongres dengan lebih kompak lagi, lebih tertib lagi gitu kan, dan bisa menghasilkan satu program-program kerja ke depannya yang lebih jelas dan juga lebih bermanfaat khususnya bagi aktor dan aktris film Indonesia. Bicara soal artis senior, artis yang keadaannya kurang. Harusnya Parvi dan juga semua orang yang peduli terhadap dunia perfilman ya, semua stakeholder baik itu dari organisasi pemerintah, para artis muda dan juga para pemerintah ya, baik pusat maupun daerah memberikan perhatian nih kepada kondisi artis kita, artis-artis muda yang sukses. Ayo kita bikin tabungan ya untuk bisa memberikan donasi kepada para artis yang mungkin kondisi ekonomi sekarang sedang sulit, dalam kondisi sakit dan lain sebagainya. Ada upaya-upaya kah akan konkret untuk membantu para artis yang kurang beruntung di masa tuanya? Ya, upayanya pasti Parvi itu kalau ada yang sakit biasanya mereka memang bikin hurunan untuk bisa membantu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya sekarang malah sangat menginginkan adanya pemakaman seniman. Ya, dan untuk itu saya menghibahkan rumah saya dan juga aset yang saya punya untuk saya jual untuk bisa mendapatkan lahan dan membangun pemakaman seniman serta pesantren lansia. Jadi para artis yang sudah lansia ini rasanya juga perlu tempat untuk bisa semakin mendekatkan diri. Mungkin mereka juga ada tempat di masjid-masjid sekitar rumah mereka, di pengajian-pengajian. Tapi kalau berkumpul dengan satu circle, para seniman, satu frekuensi, lalu kita diberi siraman rohani di usia lanjut, dan bahkan disiapkan lahan pemakamannya, menurut saya itu sesuatu yang luar biasa, apresiasi dari pemerintah buat para artis. Insya Allah itu akan bermanfaat sekali gitu. Artinya dirimu tergerak mau menjualkan aset yang notabene itu kan aset untuk masa depan lo nanti di hari tua kita masih berpikiran untuk menghibahkan aset itu sendiri yang sudah tahapan dulu kan Ya. Kenapa saya ingin menghibahkan yang tadi ditanyakan harusnya itu menjadi aset untuk hari tua saya. Justru hari tua saya itu adanya di pesantren bersama para teman-teman artis seniman ya, para seniman dan juga syukur-syukur bisa dimakamkan bersama para seniman di lahan itu. Jadi sebenarnya saya masa depan saya di situ. Jadi aset yang saya kumpulkan itu saya kembalikan lagi, nggak perlu diwariskan banyak-banyak buat keluarga karena saya harus dalam tanda kutip menyelamatkan diri saya sendiri. Dalam bentuk apa? Mengembalikan semua yang diberikan oleh Allah itu kepada gerakan sosial seperti tadi, pembangunan pemakaman seniman, kemudian membangun pesantren lansia dan lain sebagainya. Itu masa depan saya. artinya nggak mudah ya mas apalagi ada keluarga juga berapa lama lo artinya memutuskan oke gue akan menghibahkan sebagai untuk juga yang kedepannya di hari tua itu sendiri. Ya, beberapa lama sebenarnya keinginan membuat terutama khususnya pemakaman seniman itu karena tergerak. Kan ada pemakaman untuk pahlawan ya. Seharusnya tuh seniman juga diperlakukan seperti pahlawan karena mereka adalah pahlawan budaya. Gitu loh. Ya, mereka yang menciptakan berbagai karya yang menjadi satu prasasti dalam sebuah kehidupan berbangsa gitu. Dalam bentuk tarian, dalam bentuk film, lagu dan lain sebagainya yang insya Allah itu akan abadi sepanjang masa. Jadi harusnya pemerintah ataupun semua individu yang peduli pada seniman itu harus bergerak bersama untuk mengapresiasi seniman itu sendiri gitu. Jadi keinginan itu udah lama sekali ada dan akhirnya saya memutuskan dalam beberapa tahun belakang ini baik saya hibahkan aset-aset saya untuk gerakan itu. Mudah-mudahan itu akhirnya juga men-trigger banyak orang untuk bisa terlibat dalam gerakan sosial ini. Sekarang yang baru dapat nih itu di Bogor. Kebetulan tanahnya punya Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia Bunda Alicia Johar. Jadi ya mudah-mudahan bisa beliau mau menjual dengan harga murah. Jadi keinginan cukup artinya nggak melulu
banyak artis senior yang mengumpulkan aset demi anak cucu dan tapi lu justru malah buat untuk banyak calon bantu. Ya. Anak cucu itu diberi warisan kalau menurut saya secukupnya aja, karena mereka bisa berjuang sendiri nantinya gitu loh. Nah kita yang berjuang mengumpulkan aset ini itu harusnya dikembalikan buat diri kita sendiri. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan kalau menurut saya. Kalau para generasi muda yang menerima warisan itu mereka bisa kok nyari sendiri, ya nggak perlu diberikan berkelimpahan. Mereka juga harus merasakan perjuangan bagaimana untuk mendapatkan penghasilan. School untuk main game dan Mobile Legend, menurut saya ini pasti sudah dipertimbangkan dengan baik ya oleh pihak sekolah kalau memang itu diadakan, dan selama school itu memberikan manfaat dalam arti membuat siswanya lebih kreatif, karena game itu nggak selalu buruk menurut saya ya. Mereka juga bisa menjadi programmer dan lain sebagainya, it's okay menurut saya. Lagi-lagi semua pasti sudah dipertimbangkan, jadi saya tidak bisa ngejudge bahwa wah kok kayaknya tiba-tiba schoolnya jadi sesuatu yang membuat anak jadi terlalu menghabiskan waktu dengan gadget. Saya nggak bisa bilang kayak gitu, itu semua udah pasti sudah dipertimbangkan. Sepakat, saya sangat setuju bahwa prestasi itu tidak selalu akademis, karena saya salah satu orang yang hidup dengan bakat dan kreativitas. Jadi ijazah saya sampai detik ini tidak pernah digunakan untuk melamar pekerjaan. Karena saya benar-benar bekerja berdasarkan kreativitas dan bakat saya. Bukan berarti sekolah tidak penting, tapi artinya ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk bekerja dengan bakat dan kreativitasmu. Ada yang orang ditakdirkan bekerjalah dengan ijazahmu, bekerjalah dengan warisan orang tuamu, ya, bekerjalah dengan keberuntunganmu. Jadi semua orang punya jalan hidup masing-masing. Jadi kalau menurut saya, kalau memang ada orang yang memang merasa perlu nilai akademis untuk mereka bisa mencapai cita-citanya, mendapatkan pekerjaan yang layak, itu is okay. Kalau saya pribadi, saya sangat setuju jika orang tua sudah adanya satu tanda ya, bahwa sebenarnya anaknya itu memiliki kemampuan, bakat, kreativitas yang di atas rata-rata, harusnya itu didorong, ya, dibangun, dan tidak mesti harus memaksakan anak bagus nilai di akademis kalau ternyata sudah teridentifikasi anaknya memiliki bakat dan kreativitas. Ya.